Alhamdulillahilladzi arsala ilaina nabiyyan rasulan hashimiyan aminan shadiqan masduqan makiyan madaniyan qurasyiyan sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu lahu khafiyan wa najiyan. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh besar kasih sayang Allah. Manna dari lapas mana yang mana ini artinya kasih sayang. Sungguh besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala 'alal mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Jadi karunia terbesar yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada orang mukmin apa? Yakni id ba'atha rasulam fihim rasulam min anfusihim. Di waktu Allah mengutus dari golongannya sendiri, dari golongan manusia sebagai utusan, sebagai suri teladan, yutla alaihim ayatihi, yang telah akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, penyambung antara hamba dan Allah. Ini karunia wazakihim, dan akan mensucikan daripada lumuran dosa-dosa mereka. Karena yang namanya manusia tidak pernah akan luput daripada dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, yang agung yang Allah berikan kepada kita. Mungkin menurut kita itu tidak ada harganya. Menurut kita, nikmat apa yang paling terbesar yang Allah berikan pada kita saat ini adalah nikmat tak kala lisan masih bisa dibasahi dengan lantunan zikrullah dan hati rindu dengan Allah. Ini karunia besar, karunia yang besar, yang sangat besar, yang mana walaupun orang tersebut wajahnya ganteng, rumahnya bertingkat, mobilnya 4, pangkatnya bertingkat-tingkat, tetapi tak kalah lidahnya tak dapat dibasahi dengan zikrullah, hatinya kering gerontang daripada rindu dengan Allah. Maka manusia ini, apa kata Rasulullah, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Allahu akbar. Rawahul Muslim. Permisalan orang senantiasa bisa membasahi lidahnya dengan zikrullah, mengagungkan Allah, dan orang lain yazkuru rabbah, orang yang tak bisa membasahkan lidahnya dengan zikrullah. Apa kata Rasulullah? Permisalan masalul hayy wal mayyit, permisalan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka orang mati di sisi Allah adalah bukan orang tidak punya motor, bukan tidak punya mobil, bukan tidak punya istri, tidak punya rumah, tetapi orang yang mati di sisi Allah adalah orang yang terputus dari zikrullah. Maka dalam rangka pertemuan kita ini intinya adalah untuk zikrullah, mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat Allah? Kapan kita akan nikmat mengingat Allah? Maka tidak lain, tidak bukan, tak kala hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Tidak ada jalan lain, kita mensuri teladan kekasihnya Allah. Siapa beliau? Adalah kekasihnya Allah, yang bisa satu-satunya makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya tak kala malaikat Jibril mendampingi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa dengan Allah. Jibril alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi mengantarmu sampai ketemu Allah. Hanya batas ini saja, sampai terminal. Saya nganter hanya batas terminal atau stasiun. Kalau masuk kena cas." Iya Pak, saya nganter orang tua kemarin naik kereta. Pak, saya menurut bantu orang tua masuk ini ke stasiun. Gak boleh Pak, sekarang katanya. Gak boleh diantar-antar lagi. Masya Allah. Kalau mau antar beli tiket, ya Allah, Rabbi salam. Rupanya harus ikut juga kita ke Lembang. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam bukan kena cas. Tetapi apa kata Jibril alaihissalam? "Ya Rasulullah, selangkah saya maju daripada batas terminal ini, maka akan hangus terbakar saya dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala." Begitu agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalamullah. Itu bercakap-cakap, bisa berbicara, berdialog kepada Allah. Pernah mengajukan permintaan, "Ya Allah Rabb, aku ingin melihat." Bukan bertemu. Lapasnya di situ, "Aku ingin melihatmu ya Rabb." Tapi apa yang terjadi? Tak kala Allah tampakkan jalan nurnya Allah saja, baru nurnya, belum Allahnya, baru nurnya Allah. Maka pingsan 40 hari 40 malam Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pingsan, Bapak Ibu. Begitu mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pernah berkata kepada putranya Sid alaihissalam, ini dalam sejarah, "Wahai putraku, tak ada ceritanya yang namanya kakek cemburu dengan cucu. Belum ada ceritanya dan tidak akan ditemukan ceritanya. Seperti seorang kakek iri dengan cucunya, kecuali saya dengan Nabi Muhammad SAW. Saya iri kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Muhammad." Maka Sid alaihissalam berkata, "Ya abati, wahai abahku, wahai ayahanda, apa sih kehebatan Nabi Muhammad sehingga engkau iri dengan beliau? Bukannya engkau adalah orang pertama, Abu Bashar, manusia pertama di antara manusia Allah." Maka Adam alaihissalam berkata, "Wahai putraku, aku tidak usah ceritakan keutamaan nabinya. Aku akan ceritakan bagaimana kehebatan umatnya saja." Nah, ini nggak usah nabinya Pak. Iya. Atau wong Palembang oncaknya dosa. Iya. Dosa keluarga oncaknya, nyeritakan tentang oncak. Baru anak buahnya baik. Iya. Nggak usah tanya siapa Pak Haji Muslim, dokter Muslim, tanya beda ke santrinya. Iya. Santrinya 30 juz, kita juz apa? Juz pokat, juz tomat. Masya Allah. Ini beda juz 30 kan? Permulaan. Kita nggak usah nanya kehebatannya Pak Haji Muslimnya, tapi kita lihat muridnya aja, ini bisa. Masya Allah. Gimana dengan gurunya kan? Gitu kan? Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Nabi Sid alaihissalam bertanya, "Apa kehebatan umatnya?" Di antaranya ada 4. "Aku sekali melakukan dosa, 1 kali melakukan kesalahan." Cuma 1 Pak dosanya Nabi Adam Pak, nggak banyak. Iya, nggak banyak Bapak Ibu. Dosanya nggak banyak Pak. Kayak kita siang malam siang. Kayaknya dosa terus saudara. Ya udah bisa kita lagi kita ada dosa ini. Nanti ada ayatnya, teguran Allah untuk kita semua. Nanti kita selesaikan dengan ini. "Aku hanya 1 kali melakukan dosa, kesalahan. Langsung diusir saya dari surga. Enggak dipandang-pandang, enggak sepandangan lagi Allah. Enggak sepandangan lagi Allah dengan saya. Padahal Allah sendiri deklarasikan penciptaan saya, tapi enggak sepandangan lagi kalau udah salah. 1 kali
kali sekalan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, tahulah masing-masing. Masya Allah. Iya, apalagi dari gadget itu, Masya Allah, dah kebuka, Masya Allah sudah. Iya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Tak bergerak. Masya Allah. Itu maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini umatnya berkali-kali melakukan dosa. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan segera kembalikan ke dalam surga. Pasti Bapak Ibu ini masuk surga, pasti dijamin. Masya Allah. Cuman dicuci. Iya, dicuci ini yang nggak tahu lah kadarnya berapa masa sesuai tumpukan dosa. Tetapi dengan satu kali istighfar, dia baca astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaik, dia bacakan satu kalimat ini saja, maka walaupun dosanya sebanyak buihan di lautan, maka Allah Subhanahu tidak pandang lagi dosanya. Masya Allah. Tetapi aku katanya satu kali sakit 40 tahun, 40 tahun mukaku tidak berani menghadapkan ke langit, menangis merintih sehingga air mata berderai menjadi air anak sungai, aliran sungai. Tetapi umatnya Nabi SAW berkali-kali melakukan dosa, istighfar dihapuskan. Udah tuh istighfar lagi dihapuskan lagi, istighfar dihapuskan sampai kapan? Sampai tiada lagi. Masya Allah. Maka jangan bosan-bosan kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tegur dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Cuma itu saja kuncinya Bapak Ibu. Qul ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku yang telah bermaksiat, berlimangan dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Syaratnya satu saja, kita jangan pernah putus asa dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang hadir ini semua wasilah barokah hari Maulid, hari kelahirannya Nabi, pengagungannya kita pada Nabi, kerinduannya, kecintaan kita kepada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkahannya berupa ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah dalam hadis. Dalam hadis apa? Fashhadu lahum. Allah berfirman kepada para malaikat, fashhadu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat. Allah akan berdeklarasi nanti setelah majelis. Yang di dalam majelis sana disebutkan Allah, mengagungkan Nabi, menyebutkan nama Nabi, maka di situ disebut majelis apa? Majelis zikrullah. Yang orang berkumpul di majelis zikrullah, maka janji Allah, fashhadu lahum. Saksikanlah kalian semua wahai malaikat. Apa janji Allah? Kumu maghfurlakum. Berdirilah semua kalian dalam keadaan dosa-dosa sudah diampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diampuni, bahkan terusan hadis, qad budilat sayyi'atukum bil hasanah. Allahu Akbar. Demi Allah, sungguh telah aku hapus seluruh kesalahannya, diganti dengan seluruh kebaikan. Semakin banyak dosa orang yang duduk di majelis ini, insya Allah semakin besar juga dosa-dosanya. Masya Allah. Semoga Allah terima majelis kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Pak Haji Muslim ngasih tahu dadakan katanya acara ini. Emang itulah Pak Bu yang namanya dadakan. Yang namanya dadak itu pasti tidak ada persiapan. Benar nggak Pak Bu? Ini sebenarnya teguran untuk kita semua. Apa hikmahnya? Nanti saya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang muda, yang kecil, yang kaya, yang miskin, pejabat, tidak berperjabatan, akan tiba masanya dadakan yang namanya meninggal dunia. Apa Bapak Ibu? Yang pasti dadakan kita akan tinggalkan ini dunia. Dadakan Pak. Nggak ada yang mau persiapan mati, ada yang sudah siapkan mati. Saya besok ini mati, nggak mati-mati insyaallah. Iya. Contoh saja nenek kami tunggu sudah 3 tahun sudah sakit, masya Allah, bukan doakan, kapanlah meninggalnya, masya Allah. Udah dipersiapkan, nggak jadi. Rupa-rupanya bulan kemarin
kemarin Maulid hari Jumat, pas sudah sholat maghrib meninggal dunia. Pas di malam Jumat pula. Sesuai sabda Nabi SAW, orang yang meninggal dunia saat di hari malam Jumat, maka sungguh dia terbebas dari neraka. Ada orang sudah persiapan Bapak Ibu, ya, ada yang sudah persiapan naik haji. Saya mau meninggal di kota Mekah. Sudah bawa kain kapan, nyampe sana nggak mati juga, tambah sehat walafiat, seluruh penyakit sembuh semua, encok pegalin hilang, karena karomah barokah dari minum air Zam-Zam. Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa berniat, mempunyai azam, punya cita-cita, tak kalah minum air Zam-Zam, demi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua cita-citanya. Masya Allah. Ini cita-citanya kepingin mati sana. Iya, sudah bawa kain kapan, pulang-pulang baru mati. Sampai Jakarta baru meninggal. Di Tanah Abang meninggalnya. Jadi Masya Allah. Allahu Akbar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita berkumpul selain zikrullah. Masya ini Bapak Ibu, bagaimana namanya dadakan, acara dadakan ya Bapak Ibu. Mohon dimaafkan, Masya Allah di sana sini mungkin banyak kekurangan. Masya Allah, ya wajar Pak Ibu, Masya Allah. Apalagi dihiasi dengan hiburan-hiburan, Masya Allah. Anak-anak soleh daripada anak soleh, Abdul soleh, Masya Allah. Anak-anak soleh dilahirkan daripada orang tua yang soleh. Masya Allah, Alhamdulillah mereka kecil-kecil ributnya di masjid. Iya, kita dulu ribut-ributnya di mana Pak? Di gang-gang. Iya, di pasar. Ya kan ributnya, Masya Allah. Repot orang tua kita, nyarinya hilang. Masya Allah. Alhamdulillah anak-anak soleh kita ini dia ribut-ributnya di dalam masjid, di dalam musola. Insya Allah ributnya mereka ini dapat barokah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini tadi temanya adalah mensuri teladani daripada akhlak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal dulu siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari Abdullah. Mungkin tadi sudah dibacakan kisahnya dalam bahasa Arab. Mungkin akan kita terjemahkan sedikit. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa Pak Ibu, Masya Allah. Tapi nanti Bapak Ibu ada tempat yang sangat sunyi, tidak ada suara lagi, yaitu namanya kuburan. Nah, Masya Allah. Kalau mau tempat sepi di kuburan Bapak Ibu, ya. Kalau di tempat keramaian ini namanya ramai, Masya Allah. Kita harus bersabar. Ini yang hendak kita suri teladan. Masya Allah. Termasuk yang ceramah juga ini kayaknya. Masya Allah. Ya Allah. Ini perdana saya. Masya Allah. Luar biasa ini ramainya. Masya Allah, ini di tengah-tengah konsentrasi yang melayang-layang ini. Mungkin Bapak Ibu bisa maklum semua sudah ini sudah bahan-bahan ini sudah bergentayangan semua, luar biasa ini. Masya Allah. Tapi insya Allah kami akan usaha. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok seorang Nabi yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan untuk umat ini. Dari segi lini apa saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi suri teladan contoh yang baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini contoh pertama. Sehingga Nabi SAW katakan, aku dan anak yatim seperti dua jari. Seperti dua jari. Maka hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin mendatangkan keberkahan dalam rumah, maka pelihara anak yatim. Enggak mesti harus dipelihara di rumah. Kita datang ke pesantren cari anak-anak yatim, panti asuhan, kita datang sana, kita rawat mereka, kita biayai mereka sehingga mereka menjadi orang sukses. Ini. Maka terutama menjadi anak yatim. Bagaimana tegarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 2 bulan di dalam kandungan ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat ayahnya. Kemudian beranjak di usia 6 tahun. Dalam riwayat ada yang mengatakan 4 tahun, tetapi yang salah itu 6 tahun. Karena ketika lahirnya Nabi telah berpisah dengan ibunda tercinta Aminah radhiyallahu anha. Beliau dipelihara oleh Halimah Sa'diyah selama 5 tahun.
Jadi 1 tahun bersama dengan ibu langsung berpisah lagi. Bayangkan, usia 6 tahun ditinggalkan oleh ibunda tercinta, meninggal di dalam pelukan Nabi SAW. Tertulis dalam kitab tafsir Hamami, kitab tafsir Yasin. Di sana diceritakan kronologi bagaimana berpisahnya sang kekasih Allah dengan ibunda tercinta. Orang tua satu-satunya yang mendampingi dia, sudah tidak ada ayah lagi, meninggal dunia dalam pangkuan, di dalam pundak langkuran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang menjerit ketika ibundanya meninggal adalah para malaikat. Siapa yang menjerit? Malaikat. Dan lihat kasih. Ya Rob, wahai Rob, hadzal yatim, ini adalah anak yatim kekasihmu. Maka Allah SWT berfirman, wahai malaikat, jangan khawatir dengan Muhammad kekasihku. Sesungguhnya aku sendiri yang akan mendidik, menjaga dan merawatnya sehingga dia kelak akan menjadi seorang sosok pemimpin yang tegak. Ini. Kemudian di usia 6 tahun ditinggal oleh ibunda. Kemudian di usia 8 tahun ditinggal kakek tercinta. Kakek tercinta ini ketika dikasih tahu bahwa ibunya meninggal oleh Ummu Aiman, dia katakan, wahai bunaya, kamu ini sekarang sebagai anak. Sudah dianggap anak oleh seorang kakeknya Abdul Muthalib. Maka ini hadirin. Maka ketika di tengah-tengah pemeliharaan Abdul Muthalib sangat cinta kepada anak putranya, sehingga gelar Nabi Muhammad di situ disebutkan dalam tafsir bahwasanya yatimnya Abu Thalib. Ketika wafatnya Nabi Abu Thalib disebut anak yatimnya Abdul Muthalib. Anak yatimnya Abdul Muthalib. Begitu sayangnya seorang kakek kepada cucunya. Di tengah-tengah kasih sayang tersebut selama cuma 2 tahun saja ditinggal, kemudian dilanjutkan oleh paman tercinta Abu Thalib. Di situ penjelasannya sangat panjang. Bagaimana persaingan antara 4 paman ingin merawat Nabi SAW, antaranya Abdul Uzza yang disebut dengan disebut dengan Abu Lahab. Kepengen melihara Nabi tapi tidak diizinkan oleh kakeknya. Itu nanti dalam tafsir Yasin diceritakan kronologinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang apa yang hendak kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh perjalanan hidupnya penuh dengan suka dan duka. Sehingga Habib Rizik Syihab telah mengarang suatu syair tentang perjalanan kehidupan Rasul. Di situ disebutkan penuh suka dan duka. Memang kehidupannya penuh suka dan duka. Apakah suka dan duka yang mau kita contoh? Bukan. Yang hendak kita contoh adalah bagaimana kesabarannya. Yang pertama, kesabarannya di dalam menghadapi semua ujian-ujian dari Allah. Apapun bentuk ujiannya, pembaikan, pengusutan dan sebagainya. Bagaimana sabarnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memaafkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi? Allah puji dalam Al-Quran, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, dalam sungguh di dalam golongan orang-orang yang berakhlak yang mulia. Bagaimana tidak, akhlaknya luar biasa. Dalam riwayat disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberitakan bahwasanya, ya Rasulullah, di pasar sana ada buat kenal engkau. Langsung Nabi SAW ngecek, cross check ke tempat lapangan, TKP, tempat kejadian perkara. Dilihat rupanya kakek ini mencaci maki Nabi. Jangan dekati Muhammad, Muhammad penyihir, Muhammad penipu, Muhammad bla 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 bla, semuanya buruk semua. Ketika mendengar ucapan ini, apakah marah Nabi? Tidak. Bagaimana akhlaknya Nabi? Nabi SAW pulang ke rumah bukan ambil golok, bukan. Kalau kita golok yang keluar, ya kan? Bukan keluarkan golok, candung bukan yang dikeluarkan. Tapi yang dikeluarkan apa? Masakan. Masya Allah. Ini orang dicaci maki, dihina-hina di tengah pasar.
Nabi SAW masak, ambil gandum yang terbaik, beli gandum yang terbaik, masak roti yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak soleh ini Masya Allah. Semoga jadi habis Al-Quran semua. Jadi Masya Allah, ini Pak, Masya Allah, ini konsentrasinya agak lumayan benar ini. Ini seperti apalah memberikan motivator Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di tengah-tengah tentara Indonesia saat itu tentara semuanya dalam keadaan ngedon. Di tengah-tengah berkecamuknya perang, hati mereka turun. Hati mereka redup semangat untuk berjuang. Dengan semangatnya Sultan Salahuddin Ayyubi memberikan semangat membacakan tentang daripada sifat-sifat Nabi, yaitu tentang maulidnya Nabi. Nah ini. Jadi tujuan maulid Nabi ini menimbulkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka Nabi masak yang enak. Kemudian dipanggil Bapak, sudah lelah nggak engkau berdakwah? Maka kata kakek tadi katakan, belum anak muda, teruskan, jangan dekati Muhammad terus. Orang-orang banyak berkumpul, akhir selesai, capek saya katanya, sudah sini, mampir, silakan makan. Disuapi dengan lemah lembut dan kasih sayang, dikasih minum dengan minum yang terbaik. Bertahun-tahun seperti itu sampai menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatku, sesungguhnya di pasar sana ada bapak tua, buta, tua renta. Ya udah Pak kubur. Kalau saya nambahin ya, udah tua renta Pak, masih yes juga. Udah tua renta bawa kubur, masih bergaya juga kan, sok jagoan. Tolong kamu layani, hikmati dia sangat membuat nama saya terkenal di pasar. Langsung cross cek ke TKP Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi SAW, dilihat, didengar apa isi dakwanya bapak tua tadi yang buta tadi. Apa? Allahu Akbar Pak. Geram Sayyidina Abu Bakar, nggak pernah marah. Saat itu marah betul, murka. Rasa-rasa mau dipenggal di lehernya kakek ini, tapi udah tua renta. Gitu juga bapak malaikat ini, malaikat ini kasihan dengan bapak-bapak yang sudah tua ini. Kalau dia ke masjid, maka bapak-bapak tua ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memandangnya 70 kali. 70 kali kasih sayangnya kepada orang-orang tua. Makanya orang-orang tua ini beruntung masih dalam keadaan taat. Ini karunia besar karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan malu nanti mengazab orang tua yang masih taat. Tapi kalau orang tua tambah tua-tua keladi, nah Masya Allah itu, Masya Allah itu. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, singkat cerita, Insya Allah satu cerita ini aja Pak. Ini luar biasa ini ramenya. Ini Allah. Singkat cerita, Abu Bakar karena ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tidak berani melanggarnya. Maka ia masak juga, tetapi dengan mutu yang lebih jelek. Maka ketika dia sudah datang ke pasar, dia panggil, woi bapak tua, dengan panggilan kasar juga. Woi bapak tua, sini kamu, mau makan nggak? Kalau makan nggak mau. Gitu. Masya Allah, dengan kasarnya. Bingung juga bapak tua ini, kok kasar amat yang manggil ini kan? Kok beda dengan yang kemarin? Sini kamu, makan nih. Disuapinnya Masya Allah Pak, kasarnya Pak. Ya namanya orang kesel Pak. Kayak istri bapak lah ya, lagi marahan. Sayang, suapin dong. Iya, pulang apa duit. Seperti orang rumah kita. Iya, sayang itu kita bawa duit. Abang tuh sayang. Iya, kalau nggak bawa uang, abang ditendang. Masya Allah. Ini maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan dengan lemah lembut Abu Bakar menyuapinya, dengan kasar. Ini makan. Lalu orang tua tadi berkata, wahai fulan, kok kamu kasar amat? Siapa kamu ini? Berbeda dengan yang kemarin. Jelas katanya berbeda. Yang kamu caci maki itu orangnya sudah meninggal kemarin. Itulah yang nyuapi kamu selama ini bertahun-tahun. Terkejut dia. Masya Allah. Wahai Tuhan, benar kau kamu nih? Benar, ini Allah benar. Maka langsung fashhadulahu, saksikanlah wahai fulan, aku bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Bapak Ibu, bagaimana akhlak Nabi kepada orang yang membencinya.
Kita kalau dibenci oleh orang itu bersyukur Pak, apalagi digibah. Misalnya Pak Haji Muslim digibah oleh ibu-ibu. Alhamdulillah, seharusnya Pak Haji Muslim pulang bawain masakan yang enak. Karena apa? Yang namanya gibah itu adalah maknanya mentransfer nilai amal ibadah kita seluruhnya ke dalam rekening Pak Haji Muslim. Nah ini, kepada orang yang digibahi, maka Pak Haji Muslim, orang yang digibahi tanpa bersusah payah beramal, maka seluruh amalnya sudah penuh, depositonya penuh full. Masya Allah. Bagaimana? Seperti itu. Masya Allah. Ini hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga banyak Pak akhlak-akhlak yang dicontohkan, difotokopi langsung oleh para sahabat, sehingga para sahabat menerapkan dalam kehidupan mereka, sehingga para sahabat mendapatkan gelar dari Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah lagi. Tadi untuk bapak-bapak mungkin kan, ini untuk ibu-ibunya. Suatu hari putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha, namanya suami istri, bapak ibu, ya namanya suami istri biasalah, iya, bercanda bermain, namanya suami istri. Suatu hari Fatimah bercanda dengan Sayyidina Ali, sehingga pertengahan permainan tersebut, di tengah-tengah candaan tersebut, membuat hati Sayyidina Ali tersakiti, marah, langsung murung hati Sayyidina Ali. Langsung Fatimah radhiyallahu anha bertawaf alaihi sab'ina marat. Bertawaf Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha di hadapan Sayyidina Ali selama 70 kali. Minta maaf. Sehingga dimaafkan kepada oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cerita ini dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya Nabi? Ini Pak, teladan terbaik. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, seandainya kamu mati dalam keadaan suamimu tidak ridho dan murka kepadamu, demi Allah saya tidak akan sholatkan jenazah kamu. Begitu Pak, Bu, akhlak seorang perempuan istri kepada suami. Akhlak istri kepada suami tidak pandang siapa suami. Suaminya Nabi Muhammad, bagaimana Khadijah? Akhlaknya Siti Aisyah, Siti Asyah, bagaimana dengan Fir'aun? Tetap punya akhlak. Kalau wanita soleh tetap punya akhlak kepada suami. Begitu juga suami, jangan pula pelit-pelit dengan istri, dengan anak. Rasulullah SAW, khairul dinar, harta yang paling terbaik, yunfikuhur rajul ala iyalihi, sebaik-baiknya harta yang dibelanjakan oleh seorang suami adalah tak kalah harta tersebut dibelanjakan untuk anak dan istrinya, bukan yang disimpan, bukan yang dibelanjakan untuk yang lain, tetapi dibelanjakan untuk anak istri. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dalam kehidupan Nabi sallallahu sosok seorang pemimpin keluarga yang baik, di tengah-tengah kaumnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini hendaknya kita akan teladani. Bagaimana kita akan mengetahui cerita ini? Tidak ada jalan lain kecuali kita berthalabil ilmi. Mudah-mudahan suatu saat nanti di masjid ini, di musola ini diadakan majelis taklim, baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu. Insya Allah kita pun bersedia untuk memberikan sedikit amanah dari Allah berupa ilmu, baik berupa sirah Nabi SAW, tafsir tentang ayat Al-Quran, maupun kajian fikih maupun kajian hadis. Kita siap insya Allah. Kita bagaimana dengan ilmu akan kita persiapkan mempersembahkan pada Allah SWT amal yang paling terbaik. Karena amal yang diterima Allah SWT adalah ahsanu amala, amal yang paling terbaik, bukan aksaru amala. Untuk memperoleh ahsanu amala tidak ada jalan lain, kita berthalabil ilmi, kita mencari ilmu, menuntut ilmu dengan cara menghadiri pengajian-pengajian baik yang diadakan oleh para ustadz dan para alim ulama, para habib kita. Karena wasiat Nabi, amanah Nabi ada 3. Pertama zuriatnya Nabi, yang kedua ilmunya Nabi, yang ketiga ibadahnya Nabi. Maka mungkin zuriatnya Nabi, kita jadi zuriatnya Nabi nggak cocok. Karena kita dari segi hidung aja nggak cocok sudah. Iya. Nah, mau dipanggil Habib nggak cocok Pak. Iya. Agak ngeri juga kita dipanggil Habib. Hidungnya mancungnya ke dalam, bukan ke depan gitu kan? Iya. Kalau kita lihat Habib, itu hidungnya mancungnya ke depan juga Pak. Ini kita mancung tapi ke dalam. Masya Allah.
Ini aja bedanya sudah jelas. Maka kalau kita mengharap mendapatkan jadi zuriatnya Nabi nggak dapat. Walaupun nama kita sudah namanya Habib Rahman. Namanya di KTP memang Habib Abdul Rahman. Tetapi karena hitungannya sudah jelas perbedaannya. Kedua, ilmunya Nabi. Maka ilmunya Nabi mungkin berat kita untuk mondok lagi. Iya, minimal 7 tahun Bapak Ibu. Iya. Minimal 7 tahun sampai 10 tahun itu belum apa-apa. Belum apa-apa, baru dasar kulitnya aja. Yang mau lebih dalamnya 30 tahun. Buya Yahya aja 25 tahun mondok. Iya, Masya Allah. Kita udah berapa tahun mondok? Iya. Ini Bapak Ibu, maka Masya Allah, jauh kita mau mondok itu berat. Maka ada satu lagi kesempatan kita, ibadahnya Nabi, akhlaknya Nabi, maka kita semua bisa menirunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita telah dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja bisa kita sampaikan. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak soleh kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan menjadi generasi kita. Bapak Ibu, anak adalah aset akhirat. Perlu diketahui, anak adalah aset akhirat. Bapak Ibu, anak adalah aset akhirat. Aset kita di akhirat. Tak kala kita sudah berbaring di alam kubur, maka kita tidak bisa beramal, gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa zakat, gak bisa haji, gak bisa membangun pondok pesantren. Tapi siapa yang bisa meneruskannya adalah putra putri kita semua. Maka kita berikan pendidikan yang baik. Jangan kita ajarin musik-musik, ajarkan sholawat. Tadi sudah dicontohkan Pak Haji Muslim, anak-anak kecil sholawat Allah kafir. Bisa tak bisa, penting tampil dulu. Namanya ada kali nggak? Masalah ini mudah-mudahan kita terapkan juga di rumah nanti. Anak-anak jangan kasih musik, didengarkan sholawatan. Kemudian hadir Allah Subhanahu wa taala. Pilihkan pendidikan yang terbaik, karena mereka agama adalah fondasi untuk anak-anak kita. Sehingga apapun cita-cita mereka akan menjadi orang yang sukses. Bagaimana dicontohkan oleh kiai-kiai kita, mereka seperti Kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana mereka orang pesantrenan tapi bisa menjadi wakil presiden. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini pun nanti ada menjadi orang-orang menjadi pejabat besar. Tapi kita beri landasan mereka agama, sehingga nanti tangannya panjang, nggak gerakin. Jadi halal, haram. Jangan 3H. Halal, haram, hantam. Masya Allah. Maka perlunya pendidikan agama, sehingga anak-anak kita ini kita nggak tahu nasib mereka, Pak. Mungkin bapaknya buntu, anaknya Masya Allah, rupanya anggota dewan. Kita tidak tahu nasib anak-anak kita. Allah yang menentukan takdir. Nah, takdir mereka sudah disiapkan oleh Allah SWT yang terbaik. Kita hanya ngasih fondasi, yaitu agama, pendidikan ngaji dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik keberkahan kepada kita semua menjadi insan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diakui sebagai insan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpanutan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti di akhir yaumil kiamah dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mungkin ada agak panjang dikit ini, Masya Allah, diiringi dengan musik-musik tadi, Masya Allah, luar biasa. Jadi sempurna sudah hari ini, malam ini diiringi oleh musik-musik adik-adik kita dalam membacakan selawat-selawat zikir. Mereka itu berzikir, Pak, bukan ribut. Salah kita katakan ribut, bukan, mereka berzikir. Hati mereka berzikir. Masya Allah. Kita berbaik sangka kepada anak-anak, kepada orang lain, sehingga kita akan tumbuh rasa cinta dan mahabbah sesama umat Islam, dan tumbuh persatuan dan kesatuan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.